Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahidatul Rasyida Nursana dengan NPM terakhir 335. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan hasil mini riset statistika bisnis dengan judul Pengaruh Manajemen Waktu terhadap Produktivitas Akademik Mahasiswa. Pada penelitian ini, jenis analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana atau simple linear regression. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Hipotesis 0 atau H0 dalam penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen waktu terhadap produktivitas akademik mahasiswa, yang ditunjukkan dengan nilai beta sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen waktu terhadap produktivitas akademik mahasiswa dengan nilai beta tidak sama dengan 0. Variabel independen atau variabel X dalam penelitian ini adalah manajemen waktu yang diukur menggunakan skor skala Likert. Variabel dependen atau variabel Y adalah produktivitas akademik mahasiswa yang juga diukur menggunakan skor skala Likert. Alasan pemilihan analisis regresi linier sederhana adalah karena metode ini dapat mengukur sejauh mana manajemen waktu mampu memprediksi atau menjelaskan variasi produktivitas akademik mahasiswa, serta untuk menguji signifikansi hubungan linier antara kedua variabel tersebut. Teknik pengambilan data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Sampel yang digunakan berjumlah 30 mahasiswa yang diambil menggunakan teknik convention sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses peneliti. Pengambilan data dilakukan pada periode pengisian kuesioner sesuai dengan waktu penelitian berlangsung. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Instrumen pengumpulan data menggunakan Google Form dengan pertanyaan berbasis skala Likert untuk mengukur variabel manajemen waktu dan produktivitas akademik. Instrumen pengumpulan data. Data identitas responden yang dikumpulkan meliputi nama, jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk variabel manajemen waktu dan produktivitas akademik, pertanyaan yang diajukan antara lain, saya membuat jadwal belajar yang teratur setiap minggu. Saya mampu menetapkan prioritas ketika memiliki banyak tugas. Saya jarang menunda pekerjaan kuliah. Saya merasa waktu belajar saya digunakan secara efisien. Saya biasanya menyelesaikan tugas kuliah sebelum batas waktu. Saya dapat memahami materi perkuliahan dengan baik karena manajemen waktu yang baik. Dan yang terakhir, produktivitas akademik saya meningkat ketika saya mengatur waktu dengan baik. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui Google. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui Google Form. Selain itu, data yang digunakan bersifat cross-sectional, yaitu data yang diambil pada satu titik waktu tertentu. Keunggulan metode pengisian langsung melalui Google Form adalah efisiensi waktu karena pengisian dilakukan dengan cepat, serta data yang diperoleh siap untuk dianalisis karena dapat langsung diekspor ke Excel atau SPSS.
Berikut adalah data mentah hasil penelitian yang menunjukkan skor manajemen waktu sebagai variabel X dan skor produktivitas akademik sebagai variabel Y dari 30 responden. Kita pilih data analisis. Setelah itu kita pilih regression. Lalu kita pilih data Y. Lalu kita pilih data X. Setelah itu kita tekan label, output range, lalu kita pilih tabel kosong. Setelah itu pilih residual plot, line fit plot, terus kita tekan OK. Data ini menjadi data utama dalam proses pengolahan dan analisis statik yang dilakukan pada tahap selanjutnya. Keterangan dari data ini adalah X mewakili manajemen waktu dan Y mewakili produktivitas akademik mahasiswa. Setelah itu ada hasil perhitungan Excel. Setelah data dikumpulkan, seluruh data diolah menggunakan Microsoft Excel untuk memperoleh hasil perhitungan statik, nilai koefisien regresi R, square, uji F, dan uji T. Hasil perhitungan ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan interpretasi data. Hasil interpretasi data, ketepatan model, nilai standar error sebesar 0,4654 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model adalah sekitar kurang lebih 0,47 unit. Nilai ini tergolong kecil, sehingga model regresi memiliki tingkat presisi yang baik. Nilai adjust R square sebesar 0,9389 menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan penjelasan yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara manajemen waktu dan produktivitas akademik. Koefisien determinasi, nilai R square sebesar 0,9409 atau 94,09%, artinya sebesar 94,09% variasi produktivitas akademik mahasiswa dapat dijelaskan oleh manajemen waktu. Sedangkan sisanya sebesar 5,91% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Korelasi, nilai korelasi atau R sebesar 0,9700 menunjukkan bahwa hubungan antara manajemen waktu dan produktivitas akademik sangat kuat dan bersifat positif. Persamaan regresi. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 1,0596 ditambah 0,7019X. Interpretasinya adalah setiap kenaikan 1 unit skor manajemen waktu, maka skor produktivitas akademik akan meningkat sebesar 0,7019 unit. Uji signifikasi. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 446,496 yang jauh lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 4,20 pada taraf signifikasi 5%. Nilai p-value yang sangat kecil yaitu kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan.
Pada uji T diperoleh nilai T hitung sebesar 21,130 yang lebih besar dari T tabel sebesar 2,048. Oleh karena itu, keputusan statistik adalah menolak hipotesis nol. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana terhadap 30 responden, dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktivitas akademik mahasiswa. Hasil uji T dan uji F menunjukkan bahwa model regresi signifikan pada taraf signifikasi 5%. Nilai koefisien determinasi sebesar 94,09% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi produktivitas akademik mahasiswa dapat dijelaskan oleh manajemen waktu. Demikian pemaparan hasil mini riset saya. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran pentingnya manajemen waktu dalam meningkatkan produktivitas akademik mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.